Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dewi Rismawati Sitorus, guru dari SDS Pesona Astra. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai asesmen kompetensi minimal atau AKM. Dalam penjelasan ini, saya bagi menjadi 3, yaitu pengertian AKM, tujuan AKM, dan bagaimana proses asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Tujuan dari AKM sendiri yaitu melalui asesmen nasional, pemerintah ingin melakukan evaluasi sistem pendidikan kita. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan juga sistem pendidikan secara keseluruhan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Hal yang perlu diperhatikan, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid secara individu. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan pada tingkat dasar, menengah di Indonesia, yang termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid menjadi peserta dalam asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik pada kelas 5, 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan mampu memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen atau aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Pada aspek konten, literasi membaca yaitu teks informasi dan sastra. Untuk kemampuan numerasi yaitu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Pada aspek proses kognitif, literasi membaca yaitu menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Pada numerasi yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya pada aspek konteks, literasi membaca yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Dan pada numerasi personal, sosial, dan saintifik.
Bentuk soal pada asesmen nasional terdiri dari 5, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, yaitu pilihan ganda. Pada bagian ini, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal saja. Selanjutnya yang kedua, pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga yaitu menjodohkan. Di sini murid dapat menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat adalah isian singkat. Di sini murid dapat menjawab berupa bilangan atau kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir yaitu uraian. Murid dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sebagai persiapan, Bapak Ibu bisa melihat contoh soalnya pada web berikut ini. Pelaksanaan asesmen nasional direncanakan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter. Sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Demikian video singkat penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.